wabarakatuh. Hari ini Jumat 3 Februari 2023. Ini adalah hari istimewa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 dengan tema Suara Demokrasi, Suaraku, Ekspresiku. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah Ekonomi Baik, baik. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya kegiatan P5 ini menurut Bapak kegiatan P5 kita sampai hari Ini P5 yang kedua ya di SMP 3. Yang kemarin itu sudah kita laksanakan P5 yang pertama. P5 yang pertama itu saya pikir sudah cukup baik ya, walaupun masih ada beberapa mungkin yang kurang, ada beberapa yang perlu kita perbaiki, ada yang beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Tapi untuk yang pertama kemarin itu dengan tema makanan tradisional itu berbahan lokal yang ada di sekitar kita, itu kemarin dilihat juga oleh Korwas kita dari Tanggamus. Itu beliau juga mengapresiasi bahwasanya itu sudah berjalan dengan baik. Dan ini yang kedua yaitu Suara Demokrasi, temanya kemudian dengan judul itu Suaraku, Ekspresiku. Jadi saya pikir hari ini adalah hari tahapan yang terakhir ya, bukan tahapan yang keempat ya, yaitu tahapan aksi. Tetapi ini aksi mungkin yang terakhir. Kemarin juga ada tahapan aksi, yaitu yang kita laksanakan debat kandidat, betul ya, debat kandidat. Jadi tahapan-tahapan itu sudah kita lalui dari 5 hari sebelumnya. Hari pertama itu adalah tahap pengenalan. Mungkin Bapak Ibu atau yang sudah melaksanakan di kelas-kelas, kita memberikan informasi-informasi yang penting tentang apa itu demokrasi, lalu bagaimana sejarah demokrasi. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan kontekstual. Mungkin kita juga memperlihatkan bagaimana cara berdemokrasi itu secara kontekstual ya. Tapi itu cekuknya masih berada di dalam kelas. Nah, yang hari ini adalah tahapan aksi yang dimulai dari kemarin. Ini tahapan aksi ini saya pikir ini sudah cukup baik, walaupun masih bisa kita tingkatkan lagi. Seperti itu yang saya lihat. Ya. Tentu kita itu selalu harus berubah dari arah yang belum baik menjadi akan lebih baik. Jadi kita nanti ada tahapan kelima, yaitu tahapan refleksi. Tahapan refleksi ya, betul ya, tahapan refleksi saya lupa. Tahapan refleksi itu kita nanti akan melihat hal-hal apa saja yang dilihat oleh moderator atau guru-guru itu yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan lagi. Ini adalah kurikulum merdeka yang pertama kita P5-nya, proyek penguatan profil Pancasila kita lakukan. Mungkin di beberapa sekolah mungkin belum melaksanakan, tapi kita sudah mencoba. Nah, mencoba ini namanya tentu saja ada kekurangannya. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangannya akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik. Kita sudah mencoba juga. Gitu, Bu. Semoga untuk kegiatan P5 selanjutnya lebih baik lagi. Sekarang terakhir Pak, boleh harapannya ke depannya mungkin tahun depan apakah mungkin ini akan menjadikan proyek P5 lagi temanya demokrasi lagi atau bagaimana? Tentu, jadi dalam 1 tahun itu kita 3 kali mengadakan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kemarin yang pertama sudah, kemudian yang kedua nanti di akhir tahun mungkin ya, di bulan Mei atau bulan berapa itu akan mengadakan sekali lagi. Jadi setiap proyek itu temanya harus berbeda. Minimal kata ketentuannya itu adalah dalam satu proyek dalam 1 tahun tidak boleh dengan tema yang sama. Kita harus melakukan tema yang berbeda. Untuk tahun yang akan datang, bagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ini tahun yang pertama melakukan, tahun yang kedua kita bukan hanya kelas 7, tetapi tahun yang kedua nanti kita akan melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 8. Sehingga akhirnya nanti di 2024 P5 itu kurikulum merdeka itu sudah mencapai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya proyek
pengembangan profil pelajar Pancasila. Harus kita laksanakan. Ya. Wawancara kita hari ini, kita akan mewawancarai narasumber yang kedua. 3. Baiklah, sekarang kita bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Supriyono. Dwi Bowo Supriyono selaku Ketua Kegiatan P5 kali ini. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah masih sehat, masih semangat. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan P5 ini. Kegiatan P5 ini kan temanya demokrasi. Ya, betul. Kegiatannya pemilihan ketua OSIS. Menurut Bapak, apa hubungannya dan kegiatannya pemilihan ketua OSIS? Jadi begini, tema kita kan untuk P5 adalah suara demokrasi. Nah, untuk demokrasi yang ada di sekolah ini, satu-satunya demokrasi adalah pemilihan ketua OSIS. Jadi kita kaitkan bagaimana anak-anak sudah selama beberapa hari mereka mempelajari bagaimana proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon sampai dengan nanti terpilih, ditetapkannya calon terpilih. Nah, kita kaitkan dengan sekolah. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa langsung kita terapkan dari pembelajaran itu? Nah, pemilihan ketua OSIS ini saya rasa sangat tepat untuk anak-anak mempraktekkan langsung bagaimana sih proses demokrasi yang ada di Indonesia dan itu diterapkan di sekolah itu melalui proses pemilihan ketua OSIS. Jadi anak langsung mengalami proses demokrasi secara utuh dari mulai pendaftaran calon sampai ke pemilihan ini, dan besok nanti juga akan langsung dihitung secara terbuka. Kemudian ditetapkan siapa ketua OSIS terpilih, sama dengan asas dalam demokrasi Indonesia, langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jurdil. Jadi anak-anak sudah mengalami secara utuh proses demokrasi yang ada di Indonesia meskipun masih dalam skup sekolah. Bertepatan, kita mau pemilihan OSIS periode 2023-2024 dan kita mau kegiatan P5 jadi Betul sekali, jadi momennya sangat tepat berbarengan dengan proses reorganisasi OSIS. Jadi langsung ya satu momen ini kita jadikan dua kegiatan terlampaui. 3. Bapak pertanyaan apa harapan Bapak selaku Ketua P5 sekaligus guru di SMP Negeri 1 Ermina terhadap siswa-siswa kita? Harapannya dengan penerapan profil pelajar Pancasila ini, anak-anak kita nantinya akan memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 karakter itu. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai itu maka akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Dan kita juga berdoa bersama semoga hasil dari proses demokrasi ini juga akan memunculkan calon generasi penerus bangsa ini. 3. Sekian wawancara yang dapat kita lakukan untuk kegiatan P5 Suara Demokrasi. Saya Ade Dwi Sartika sebagai guru P5 juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.